Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini saya mau menjawab pertanyaan mengapa harus sadar Allah bagian ke-8. Yes, mengapa harus sadar Allah? Karena dengan sadar Allah, kita, kamu dan saya sadar untuk bertaubat. Kebanyakan manusia nih, saya dan kamu, sibuk minta ini, minta itu sama Allah. Namun gak sadar untuk bertaubat dengan dosa-dosa yang berjimbun segambreng-gambreng. Ya kan guys? Ngaku aja, saya juga ngaku. Karena kalau gak ngaku, wah malah tambah repot urusannya di hadapan Allah. Jadi mendingan ngaku deh, karena sama Allah tuh harus jujur sejujur-jujurnya. Yes, mengapa harus sadar Allah adalah untuk membuat kita sadar untuk semakin fokus bertobat, fokus aja bertobat. Dan kamu bakalan kaget dengan hasilnya. Namun sahabat, ada syaratnya, taubatnya yang tulus ya. Karena Allah Maha mengetahui segala isi hati, mana yang modus dan mana yang tulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku berkata kepada mereka, ini Nabi Nuh yang berkata, mohon ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya. Jadi di sini hanya disuruh untuk minta maaf aja, mohon ampun aja, merendahkan diri di hadapan Allah dengan tobatan nasuha. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan yang lebat itu Masya Allah ya, semuanya yang kita inginkan. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya, ini sebagai kiasan untuk semua, anak, harta, jabatan, aset, dan sebagainya. Sahabat, di zaman tabi'in ada 3 orang datang ke Imam Hasan al-Basri, yaitu seorang tabi'in ternama. Tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan para sahabat. Dan Imam Hasan ini adalah murid unggulan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Ya, ada 3 orang yang datang kepada Imam Hasan. Yang pertama, sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan belum mempunyai anak, kemudian ingin mempunyai anak. Yang kedua, orang yang sudah lama bekerja keras sampai tulangnya dibanting-banting siang dan malam, tapi belum kaya-kaya juga. Yang ketiga, orang yang sakit sudah menahun, namun belum sembuh-sembuh juga dan menginginkan kesembuhan. Kemudian Imam Hasan hanya memberikan resep, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk 3 kasus yang berbeda. Setelah mereka pulang, istrinya nyaut, "Duhai suamiku, mengapa engkau memberikan jawaban yang sama kepada 3 orang dengan kasus yang berbeda?" Imam Hasan menjawab, karena Allah yang mengatakan demikian di dalam Al-Qur'an. So yuk sahabat, buat kamu ya, mengapa Allah hari ini memberikan materi ini kepada kita semua, kepada saya dan kamu, agar kita semakin sadar Allah dengan fokus bertaubat kepada Allah, ya. Kita semakin bertaubat kepada Allah, selanjutnya tetap action maksimal dengan penuh tanggung jawab dan profesional ke Allah secara maksimal dan lihat hasilnya. Ya, syaratnya yakin seyakin-yakinnya dengan janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Ya, teman-teman bisa membuat jurnal sholat taubat selama 40 hari. Karena saya juga melakukannya demikian, ya. Salah satu rahasia hidup saya adalah saya tuh hidup dari jurnal ke jurnal. Jurnal-jurnal ibadah, jurnal-jurnal taubat tentunya. Semoga bermanfaat dan semoga fokus untuk bertobat. Barakallahu fikum.